Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, mobil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini, ada 1,7 miliar barel minyak bumi. Dan terkandung 122 triliun kubik gas alam. Jadi pertempuran Palestina ini menjadi battleground dari pertarungan ideologi, politik, ya, dan pertarungan peradaban manusia. Clash of human civilization. Ada masa di mana akan diuji terlebih dahulu. Ya, kekuatan pertama, kekuatan Palestina Suriah. Mereka sudah diuji dengan Arab Spring, dengan Palestina diuji dengan okupasi Israel, ya. Kemudian Suriah dia uji dengan rezim Syiahnya, Bashar Assad, keluarga Hafid al-Assad, Bashar Assad selama 54 tahun sampai sekarang bangkit. Kemudian Khorasan diuji dengan Rusia dan Amerika. Ya. Nah, Indonesia ini yang belum diuji. To the point aja. Perang Israel dengan Iran berakhir dengan gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika. Lalu apakah langkah ini menjadi kedamaian yang nyata atau justru sandiwara belaka? To the point aja ya. Kali ini saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto akan membahasnya secara tuntas bersama narasumber kita pemerhati Timur Tengah, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ustadz, ini langsung aja nih, banyak orang pada penasaran dong nih. Kita tutupin aja, Ustadz ya. Iya. Jangan ada tutupin nih. Siap. Ustadz, ini tiba-tiba, ini kami mungkin banyak orang bingung. Tiba-tiba ini Iran, Israel lagi seru-serunya nih. Dangdung. Tiba-tiba Amerika, presidennya Donald Trump mengatakan ini kejahatan senjata. Dan dua-duanya itu langsung ikut kejahatan senjata. Nah ini apakah sebelumnya benar kejahatan senjata atau justru setting mereka juga nih? Gimana Tad? Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Lukman dan Mas Pung yang dirahmati Allah, juga pemirsa To The Point aja yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat riwayat ke belakang tentang siapa Israel dan Amerika, jadi ada kebiasaan ketika mereka membuat keputusan gencatan senjata itu sebetulnya itu kemungkinannya ulur waktu. Pertama mereka terdesak kalah, maka mereka mengulur waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Di samping membuat sebuah strategi antara Israel dan Amerika untuk melakukan sebuah mob sambil membaca kekuatan Iran. Dievaluasi kan hasil perang kemarin, oh Iran begini-begini ini. Nah nanti evaluasi apa yang taktisnya apa. Tiba-tiba muncul lagi ledakan serangan tiba-tiba. Nah itu yang terjadi ketika Israel dengan Hamas melakukan gencatan senjata. Selalu begitu. Nah di satu sisi ada sistem balancing yang seolah-olah PBB berperan padahal tanda petik ya. Karena sudah lebih dari 400 resolusi PBB dan satu resolusi pun tidak terbukti di lapangan. Bagaimana PBB menghukum Israel yang sejak dulu punya roadmap berdarah di tanah Palestina ya. Nah yang keduanya kita perlu melihat bahwa siapa Amerika. Amerika ini kan sebetulnya pelayan setia kepentingan Israel. Apa yang dikatakan oleh Israel, Amerika semun dawuh gitu ya, seperti itu. Siapapun presiden Amerikanya. Karena memang kalau kita lihat flashback ke sejarah, siapa pendiri Amerika? Ya, mereka itu para petinggi Yahudi, di dalamnya ada Rothschild, ada kemudian Presiden Amerika sendiri adalah seorang masonik dunia yang terkenal di zamannya, kemudian juga Amerika dan negara masonik dunia. Nah, maka apa kata Amerika sebetulnya itu merupakan strategi Yahudi. Sebagai kamuflase, cover story saja. Yang bicara Amerika seolah-olah dunia tahu karena memang Amerika ini polisi dunia. Sehingga dunia redam dengan keputusan mereka. Padahal itu strategi. Nah, saya yakin Iran paham ini. Ya, apalagi untuk sosok yang saat ini Ali Khamenei, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia memiliki dua kekuatan. Pertama, diplomasi politik keluar. Dia punya integritas dan ini loh, aku berkuasa, aku berdaulah di negaraku sendiri. Dan ini keputusan kebijakanku, aku tidak mau didikte oleh Amerika dan Israel dan dunia. Yang kedua, dia mampu meyakinkan masyarakat Iran sendiri, rakyat Iran untuk taat kepadanya. Apalagi beliau sebagai posisinya adalah sebagai petinggi dari
petinggi keagamaan di Israel juga menggantikan Ayatullah Ruhollah Khomeini, itu ada keterikatan samina wa ta'na, ketaatan dan kepatuhan dari rakyat Iran kepadanya. Ini modal kuat Iran berani. Di satu sisi memang Ali Khamenei ini sepertinya akan melakukan sebuah perubahan dari gaya-gaya politik dan kebijakan politik Iran. Karena pernyataan-pernyataannya di media itu, dan saya yakin ini lahir dari pernyataannya sendiri, tidak dipermainkan, bukan main-main. Ini berbeda, bertolak belakang dengan kebijakan politik Ayatullah Ruhollah Khomeini dan yang lainnya. Oke, termasuk yang pemimpin siapa tadi, Ayatullah Khomeini ini mengakui, menyetujui atau mengakui ya tepatnya gencatan senjata yang ala Amerika ini. Kalau tidak salah, yang saya lihat dari berita ya, itu ternyata pihak Iran membantah bahwa delegasi Amerika Serikat belum pernah bertemu dengan pihak Iran. Betul. Dan Iran menyatakan bahwa kami belum pernah ada pertemuan untuk adanya gencatan senjata ini. Jadi mereka kan mengatakan kalau nggak salah Iran, kami gencatan senjata atas inisiatif kita sendiri. Sendiri seperti itu. Sebagai bentuk klaim kemenangan lah kan gitu ya. Betul. Di sisi lain juga Israel juga mau kemenangan kan gitu ya. Ini kenapa sih dua-duanya terus saling klaim menang? Apakah ini strategi juga untuk menjatuhkan lawan nih? Ini aku menang nih gitu atau bagaimana nih? Ketika Israel dan Iran berperang, itu kan ada penonton ya, ada audiens. Nah, bagaimana kekuatan itu kan ada dua, kekuatan ketika di medan perang, kekuatan untuk membawa opini masyarakat. Kalau kita lihat urutan dari perang ini kan awalnya sebetulnya Israel dengan Hamas, kemudian terlibatlah Yaman, terlibatlah Lebanon. Nah, ketika pembantaian terjadi di Gaza itu dalam waktu yang lama, dan dengan izin Allah semua dunia memandang itu adalah genosida, bukan perang antara Hamas dengan Israel, tapi itu genosida. Maka kemudian Yaman membantu, Lebanon membantu. Dunia pada saat itu sudah tertuju pada Gaza ini korban. Dan apa yang dilakukan Israel di media itu flying victim. Nah, maka ketika posisi Iran muncul setelah Yaman tanda petik diserang hancur, Lebanon hancur, terbunuh Hasan Nasrullah, maka ketika Iran muncul membantu Palestina, itu ada dalam posisi yang pas, timing yang tepat. Artinya suara dunia ada bersama Iran. Maka opini ini yang menjadi kekuatan Iran untuk membentuk opini publik bahwa aku ini membela kemanusiaan loh. Dan itulah yang banyak dikemukakan oleh Ali Khamenei. Termasuk yang syarat sekarang kan, termasuk yang sekarang mau itu. Ini asal kan gitu, dari Palestina juga pergi kan gitu kira-kira ya. Betul. Ini dari sisi tadi, artinya kalau saya tangkap dari pengamatan Ustadz ini tadi, ini gencatan senjata ini hanya atur strategi untuk membaca lawan. Berarti akan ada kemudian perang lagi dong? Saya sih melihat demikian. Kita tidak bisa hanya satu fragmen saja, artinya kita harus membaca secara global. Pertama dari letusan awalnya itu kan 7 Oktober 2023. Qadarullah saat itu bulan Oktober saya akhir September itu kami berangkat ke Palestina. Saya ada tugas biasa kalau umroh itu plus Aqsa, ada travel yang meminta saya mengambil, dan saat itu 1 Oktober saya masih di Yerusalem. Posisi saya masih sholat subuh di Al-Aqsa bersama istri dan jamaah. Kemudian pada saat itu ada keanehan. Al-Aqsa itu kan, Masjidil Aqsa merupakan masjid yang peninggalan para nabi dan rasul. Mohon maaf, istilah anekdotnya DKM-nya orang Yahudi. Ada masjid DKM-nya orang Yahudi. Peninggalan Rasulullah, para nabi. Kenapa? Kunci yang mereka yang pegang. Kemudian yang membukakan pintu mereka. Sebagai contoh saja, ketika jamaah bilang sama saya, Pak Ustadz, kami biasa itikaf tahajud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bisa nggak kita di Masjidil Aqsa? Saya katakan bisa Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu bahwa yang pegang kunci dan membukakan pintu tentara Israel. Ya, kalau mereka membukakan pintu sebelum subuh, kita bisa tahajud di sana. Kalau mereka tidak melarang kita untuk itikaf, mungkin insya Allah bisa. Nanti saya katakan meeting point kita di depan hotel. Alhamdulillah memang setiap kali jamaah kami kita bawa ke sana,
mereka selalu bisa tahajud. Hanya resikonya nunggu, dan betul itu. Saya katakan jam 3 meeting point berangkat dari sini, betul ketika sampai di Babul Huto, pintu Al-Aqsa, ya kita masuk dari dinding utara tuh, karena hotel kita di Solehuddin Street, Jahara Street, itu terlihat memang dikunci. Tentara Israel berjaga, IDF itu berjaga, ada 6-7 orang dengan laki perempuan. Itu yang di pintu, belum yang di pertigaannya, pertigaan untuk masuk ke arah Babul Hutah itu. Itu ada tentara juga yang mengamati, wajah-wajah kita dilihat. Yang wajah Palestina, ada pemuda Palestina ditangkap, diperiksa, diusir. Kalau mencurigakan ditangkap. Nah, karena sampai saat itu biasanya mereka memberlakukan bahwa yang boleh sholat di Masjidil Aqsa itu hanya berusia 55 tahun ke atas. Faktanya 60 tahun ke atas yang saya lihat. Nah, pemuda Palestina tidak boleh masuk ke sana. Ya, yang seluruh West Bank, mau dari Al-Quds sendiri, Yerusalem, dari Nablus, Tulkarim, Jenin, Ramallah, nggak boleh masuk ke sana. Itu yang sampai saya bingung, kenapa mereka takut gitu? Ketakutan karena ketika pemuda ini masuk, dia akan menciptakan sesuatu yang akan mengetahui apa yang terjadi di dalam. Nah, ketika itu saya herannya, kok waktu 1 Oktober itu, terakhir waktu besar, penuh Masjidil Aqsa oleh orang Palestina. Itu momentum Maulid Nabi. Saya tanya mereka, antum dari mana? Nablus, Jenin. Loh, kok dari mereka? Biasanya padahal biasanya nggak boleh ya. Nggak ada di situ. Satu saja susah, apalagi ini kok penuh gitu ya. Ribuan, Pak. Hampir mungkin Penuh. 10.000 orang. 10.000 orang, padat Pak. Apalagi di Al-Holil Hebron, salah satu destinasi kami kalau ke sana kita ke Al-Holil Hebron, makam Nabi Ibrahim. Biasanya saya menemukan orang Palestina 5 orang, itu pun penjaga yang diawasi tentara Israel. Karena sebelum masuk ke Masjid Nabi Ibrahim, makam itu kan ada checkpoint tuh. Itu IDF semua kan, kita ada X-ray, diperiksa semua. Paling 5-6 orang penjaga. Kemarin itu masuk aja susah Pak. Itu 45 menit masuk, nggak sampai ke dalam, saya putar balik lagi masuk ke jalan pintu yang lain, nggak bisa sholat. Ternyata di sana ada acara Maulid Nabi. Itu juga penuh. Wah, saya curiga, jangan-jangan ini cover story. Ternyata benar. Ternyata benar. Dan qadarullah saya coba, dan ini kebiasaan saya memang, ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan, kita melakukan sebuah observasi, penelitian. Ditemukanlah data bahwa ternyata ada ritual yang sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari, yaitu ritual sesuai dengan keyakinan Yahudi. Baik Yahudi Sephardim, Yahudi Ashkenazim, terutama Yahudi Ashkenazim. Yahudi Ashkenazim itu yang memegang kendali politik Israel. Full Yahudi Ashkenazim. Mereka benci Muslim Palestina, dan Palestina harus mereka ambil, Gaza dibantai semua. Nah, yang kedua ada Sephardim. Kalau Sephardim ini dia baik. Contohnya Nature Karta ya. Mereka cinta Palestina, mereka bersahabat dengan Palestina, dan mereka anti Zionis. Bahkan rabi-rabi mereka mengatakan, kami berharap Hamas menang. Oh gitu. Waduh. Sampai rabi, begitu ya? Sampai begitu. Dan rabi ini disiksa, Pak. Rabi disiksa. Kalau dilihat ada orang rabi-rabi Yahudi dan orang yang disiksa, itu Nature Karta. Dari Sephardim. Karena mereka adalah orang-orang yang asli lahir di Palestina, dan mereka tahu siapa pemilik Palestina. Kalau Ashkenazim ini kan mereka dari luar Palestina. Polandia, pendatang. Kayak Benjamin Netanyahu ini kan dari Polandia. Ya, Polandia. Kakeknya Polandia. Ketika Eksodus besar-besaran tahun 1918 pasca resolusi Atul Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, itu kan berbondong-bondong tuh Eksodus besar ini. Nah, berdasarkan keyakinan mereka ini bahwa ternyata mereka sedang mempersiapkan ritual red heifer sacrifices, penyembelihan sapi merah. 4 sapi betina itu sudah dikirim dari Arkansas, dan 1 lagi sapi jantan. Itu yang lahir di tanah Palestina atau Israel. Nah, terlepas dari apakah ini asli alami atau merupakan rekayasa genetika, nah intinya ritual ini akan dilakukan bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Ritual Talmudian, orang-orang Yahudi Ashkenazim terutama. Mereka yang disebut Yahudi ultranasionalis yang kejam, ekstrim. Seperti Ben Gvir itu, dia Ashkenazim. Jadi ritual itu untuk apa, Ustaz? Berdasarkan keyakinan mereka, jadi ketika ritual itu dilakukan, itu akan mempercepat kedatangan Mesias. The God of Israel, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya, Mesias. Dan itulah pesan yang disampaikan Rabbi Ashkenazim kepada Benyamin Netanyahu.
Dia melakukan penilaian, kamu bagus nih kepemimpinan kamu, banyak kemajuan yang kau lakukan wahai Benyamin Netanyahu. Terus tapi satu yang belum terjadi. Kenapa Mesaya belum juga datang? Lakukan percepatan. Nah, percepatan itu maksudnya segera lakukan persiapan untuk menyambut kedatangannya. Kedatangannya itu Mesaya disambut dengan penyembelihan 5 sapi merah itu. 5 sapi merah itu sudah ada dan itu diagendakan Maret sampai Juni 2024. Artinya Gaza, Masjidil Aqsa akan ditutup. Harus ditutup. Nah, kalau ritual itu dilakukan, berarti kan ada pendirian kuil Sulaiman. Dari dulu mereka ingin membangun kuil Sulaiman, Solomon Temple. Di mana? Di puing-puing reruntuhan Al-Aqsa. Artinya Al-Aqsa harus dihancurkan. Artinya Al-Aqsa harus dihancurkan. Ini kalau kita dari runtunan cerita, cover story-nya adalah tiba-tiba Masjidil Aqsa penuh dengan warga Palestina. Komplek makam Nabi Ibrahim juga tiba-tiba juga susah, penuh yang biasa jaganya 4-5 orang ini sekarang menjadi ribuan gitu. Kira-kira apa runtutannya ketika sekarang terus ujung-ujungnya tiba-tiba Israel ngebom Iran? Jadi supaya dunia tidak melihat ritual yang akan mereka persiapkan. Supaya umat Islam tidak menyadari bahwa Al-Aqsa akan mereka hancurkan. Qadarullah pada saya sejak 2016 itu membawa jamaah Indonesia ke Palestina dengan izin Allah. Kita ke Mesir dulu 3 hari, lalu 3 hari di Palestina, 3 hari di Jordan. Masuk Mesir, keluar Jordan. Nah, saya sendiri mengalami ketika sholat di Masjid Kibli, apakah di Kibli, di Dom of Troy. Karena Al-Aqsa itu alun-alun ya. Luasnya 14,4 hektar. Ada banyak masjid, ada 16 masjid. Ada 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar. Nah, ketika sholat di Masjid Kibli, itu terdengar eskavator tuh berbunyi, itu terganggu. Rupanya itu mereka sedang mengambil tanah dari terowongan yang mereka bangun. Fakta yang sekarang tidak diungkap dunia adalah di bawah Masjidil Aqsa ada 300 terowongan. Dan ini diungkapkan oleh Syekh Red Solah. Beliau yang ditangkap karena mengungkapkan ini, ditangkap di penjara. Nah, intinya apabila ada gempa 5-6 skala Richter saja, ambruk Masjidil Aqsa digantilah dengan Haikal Solomon. Seolah-olah Al-Aqsa ambruk itu kejadian alam, padahal mereka yang bikin rekayasa. Dan kemudian di bawah Al-Aqsa itu mereka sudah membuat 2 lantai atau 3 lantai dari monumen atau diorama sejarah peradaban Yahudi di zaman ke zaman sampai yang akan datang. Jadi kalau Al-Aqsa itu tinggal set gitu aja, lalu dibikin tingkat berikutnya sampai selesai. Itulah Haikal Solomon akan mereka bangun. Nah, supaya dunia tidak tahu ke sana, umat Islam tidak ngeh itu, dibikin cover story-nya tadi Bu, seolah-olah diizinkan gitu ya. Dibuka. Ibadah dibuka. Nah, kaitannya dengan serangan 7 Oktober gimana ini? Nah, ini kemudian sayangnya hal semacam ini, berita semacam ini mungkin didengar sama negara Arab, pemimpin Arab, tapi kan diam mereka. Kok responnya tidak ada? Maka berkumpullah para petinggi Hamas. Di sana ada Ismail Haniyeh, Allah yarham, ada Yahya Sinwar, Allah yarham, Muhammad Al-Dev, ada mungkin Khalid Misal, petinggi-petinggi Hamas ini kumpul. Ini Al-Aqsa harus diselamatkan. Dan ini kita harus menghentikan. Nah, ada kemungkinan Al-Aqsa akan ditutup dan akan dihancurkan. Maka disepakatilah sebuah aksi gerakan untuk menghentikan ini. Dipilih tanggal 7 Oktober, Pak. Demi menyelamatkan Al-Aqsa. Maka diberi nama Tufanul Aqsa. Topan badai Al-Aqsa. Kenapa disebut badai? Karena akan menghentikan, akan mengubur hidup semua rencana Yahudi di sana. Yang ke-1 itu. Yang kedua, ada kemungkinan ini merupakan jihad terakhir mereka. All out Hamas. Menang atau kalah sama sekali. Tapi mereka bisa ngukur efeknya akan terjadi serangan yang sampai sekarang menewaskan lebih dari 50.000 orang ya, Ustaz? Lebih mungkin 60.000 lebih. Bisa lagi 60.000 dan ada yang belum ditemukan juga. Nah, itu sudah diukur oleh mereka. Ini cerita bahwa perhitungan Hamas ini luar biasa. Saya tanya, berapa kekuatan Hamas yang dimiliki Hamas? Mereka punya 50.000 tentara. Yang kemarin turun itu baru 5.000, Pak. Berarti ada 45.000. Ada 50.000. Yang kemarin turun tuh 5.000. Dan yang 5.000 inilah mampu menghabisi 4.000 tentara elit IDF, Israel Defense Forces, yang melindungi ritual ini. Alhasil 4.000 ini habis, ritual itu gagal dilaksanakan. Ini yang bikin marah Benyamin Netanyahu. Jadi secara politik dia gagal, secara ideologi pun dia gagal. Oke, saya agak nih. Ini kan mungkin kalau
penonton kita tentu kita apalagi di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam-ragam agama juga. Mungkin ada yang ngomong, ini kan versinya Ustadz ini yang Islam kan gitu. Tadi tentang Islam. Nah, saya pengen tanya sekali, apalagi Ustadz pernah sampai ke Palestina segala ke sana. Apalagi tadi juga cerita Israel sendiri, dari Yahudi juga ada Yahudi yang katakan benci Palestina, ada juga yang bersahabat kan gitu. Nah, dengan runtutan cerita tadi, ketika misalnya Netanyahu katakan berarti dari Yahudi yang Ashkenazim, ya tidak bersahabat lah ya itu. Kalau mereka misalnya bikin gerakan-gerakan kayak misalnya tadi mendatangkan Tuhannya, motong sapi merah sebagainya, yang Yahudi satunya termasuk adanya sama atau mereka berbeda sebetulnya? Mereka berbeda, Pak. Mereka berbeda. Jadi ada Yahudi begini. Ketika di zaman Nabi Sulaiman wafat, ya, itu kan Bani Israel di Palestina itu terpecah menjadi dua. Yang satu ada di utara, ibu kotanya Judah, itu dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman. Beliau bernama Yarbaam. Yang selatan ibu kotanya Israel, dipimpin oleh Rahbaam. Mereka baik, tapi sepeninggal dua orang soleh ini, mereka berperang, lalu berbuat maksiat. Nah, kemudian terpecahlah mereka. Dan perpecahan ini sampai pada ideologi. Yang di atas itu mengklaim memegang Taurat. Inilah yang menjadi nenek moyang dari Sephardim tadi. Dan Taurat tidak mengajarkan apa yang dilakukan oleh Yahudi sekarang ini. Yang sekarang ini kemudian mereka adalah yang datang karena mereka yang berakidah Kabalah. Yang datang dari luar, ya ada Templar segala. Nah, itulah yang kemudian menguasai Yahudi sekarang. Nah, jadi ada kemungkinan juga di antara mereka, saya yakin besar bahwa di sana itu ada Yahudi yang anti Zionis dan anti gerakannya ini. Kan ini gerakan Zionisme siapa yang menciptakan? Herzl. Theodor Herzl. Dia tidak berangkat dari sisi ideologi, tapi dari sisi kepentingan politik. Berarti artinya kalau banyak orang bertanya, apalagi di masyarakat kita ya, Tad, ya, ngomong Israel Palestina, setelah itu Israel Iran, kesannya itu ini perang antara Islam sama Yahudi lah ya, mungkin tepatnya kita ngomong. Itu sebetulnya kalau dari kacamata ini benar seperti itu, apa sebenarnya ada di luar itu, nggak hanya sekedar Islam sama ini? Karena tadi kalau dari runtutan tadi kan, lu Yahudi aja ada dua nih, bahkan mereka aja nggak rukun sebetulnya secara aliran kan gitu. Ada 5 malah, Pak. Nah, ada 5 malah kan. Sementara terbesar. Betul, di Palestina sendiri juga pasti juga nggak 100% Muslim di Gaza, terus di Israel sendiri selain Yahudi juga pasti juga ada Muslimnya. Sementara ke Iran juga, saya baca-baca juga ternyata juga meskipun Republik Islam, tapi juga tidak 100% Islam. Artinya kan, apakah ini sebetulnya masih benar kalau dibilang ini jatuhnya dari perang antar agama ini? Atau lebih kuat tentang politiknya sebenarnya, Tad? Lebih kuat politiknya. Jadi itu adalah ambisi Yahudi Ashkenazim, ingin menguasai dunia. Ini berangkat dari ambisi founding father Israel, ya, David Ben Gurion. Nah, David Ben Gurion ini dia Perdana Menteri pertama dan dialah jenderal yang dulu memimpin salah satunya perang Yom Kippur itu 6 sampai 26 Oktober 1973 yang dimana Israel menang. Negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah kalah. Nah, dari situlah maka Israel mencaplok dataran tinggi Golan, kemudian juga mencaplok wilayah Libanon. Nah, ini kan cerita bahwa David Ben Gurion ini punya ambisi untuk menguasai Sinai dan menciptakan Israel Raya yang teritorialnya itu akan dimulai dari sebelah barat itu Sungai Nil, sebelah timur itu adalah Sungai Efrat, Irak. Nah, kemudian dia memandang bahwa entah ya memang saat itu teknologinya juga hebat. Mereka paham bahwa Sinai itu kaya. Nah, ternyata salah satu alasan daripada kenapa ngotot Amerika ingin merelokasi penduduk Gaza. Ini terkait dengan gas bumi dan minyak bumi, Pak. Yang jadi, ada di mana itu? Ada di Levan Basin. Levan Basin itu Laut Tengah. Jadi Laut Tengah. Dan ini ditutupi. Dan ini data dari USGS, Lembaga Survei Amerika, United States Geological Survey, dan juga dari UNCT, Badan PBB yang khusus mendata tentang perkembangan geografi dan pertambangan dan perdagangan, dan juga Energy Press. Ini pemberitaan tentang terkait dengan geologika, pertambangan dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, wabil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini, ada 1,7 miliar
barel minyak bumi. Dan terkandung 122 triliun kubik gas alam. Dan itu sampai sekarang masih tertutupi. Masih ada, dan itu ditutupi. Artinya selama itu masih belum kebuka, ini akan kemungkinan letupan-letupan akan terus terjadi dong. Nah, saya pernah menyampaikan ini, dan ini direspon oleh jamaah. Ternyata beliau adalah pakar pertambangan alumnus ITB dan dulu pernah di di Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia. Beliau lama di Arab Saudi, lama di Timur Tengah. Beliau mengatakan itu, Ustadz, itu adalah lokasi yang dirahasiakan oleh Amerika dan Israel. Ternyata diam-diam Benjamin Netanyahu dan Joe Biden itu bikin kerjasama, yuk kita ambil bareng-bareng. Alasannya apa? Dari situlah mereka paham kenapa David Ben Gurion sangat ngotot ingin membangun kanal Ben Gurion. Ya, Kanal Ben Gurion. Beberapa kali muncul. Nah, itu pernah muncul juga. Ya. Nah, ini yang ditutupi. Kanal itu Ben Gurion. Jadi ada multi efek. Jadi tidak murni, ini sebetulnya bukan perang agama. Nah, iya makanya berarti ini agama dibangun ya. Itu cover story saja. Oke. Seperti isu Syiah Sunni yang sekarang coba orang untuk tidak pro kepada Iran. Ya. Nah, terkait dengan tadi yang klaim kemenangan Iran sama Israel, itu kan di kita itu ramainya perdebatan gini, Ustaz. Justru yang bela Palestina kok malah Iran gitu. Nah, kan kenapa tidak negara Arab yang lain yang disebutkan dalam misalnya negeri Syam? Mengapa mereka masih diam gitu? Ya, gimana Ustaz kalau pandangannya gitu? Pertama tentang siapa yang ada di sekeliling Palestina. Kita tahu bahwa Palestina ini adalah satu dari empat negara ya. Saya tidak sebut terkecuali Israel. Kan ada Jordan, ada Palestina, Jordan. Itu yang dulu diambil oleh Inggris ketika perjanjian Sykes-Picot 1916. Kemudian ada Libanon dan Suriah, itu yang diambil Prancis. Nah, ketika terjadi pemisahan tadi dan juga okupasi, Palestina, Jordan, ini akidahnya cenderung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sejalan dengan bangsa Arab. Tapi ini harus dipisahkan dari negara-negara Arab. Maka caranya gimana? Orang-orang Arab ini, maka mereka dibebaskan dari Turki Utsmani oleh siapa? Amerika dan Inggris. Dutanya siapa? Di sisi militer ada Christopher Allenby, yang membidani lahirnya negara Jordan, kemudian negara tanda petik membukakan pintu untuk masuknya Israel. Kemudian ada Lawrence of Arabia, itu yang membidani lahirnya negara-negara Arab. Nah, otomatis kan mereka sampai hari ini ada dalam kendali mereka. Tidak mungkin lah mereka melawan majikan mereka sendiri. Itu yang membuat bungkamnya raja-raja Arab. Kemudian yang kedua, Iran ini memiliki ideologi yang sama dengan Libanon, Suriah. Ketika Prancis mengambil Libanon dan Suriah, nah yang berpengaruh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Syiah. Di Libanon ada Hasan Nasrullah dengan pendahulunya, itu juga Syiah. Kemudian ada di Suriah ada Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Dia seniornya Khomeini. Ya, mereka dikadar menjadi ulama Syiah itu di Najaf, Irak. Kalau Khomeini kembali ke Iran, kalau seniornya ini Muhammad bin Nusayr an-Numairi kembali ke Suriah. Ke Suriah. Mereka menyebarkan akidahnya ini. Artinya secara ideologi mereka memiliki kedekatan yang sama antara Suriah, Libanon, Yaman dengan Iran. Nah, maka ketika Israel ingin menguasai wilayah Syam ini, kan ketika Palestina diambil, otomatis yang tetangganya pun diambil. Nah, maka inilah yang dibaca oleh Iran. Jangan sampai nanti ketika Palestina gajah jatuh semuanya, maka mereka akan mengambil Libanon, mereka akan mengambil Suriah juga. Nah, maka Yaman dan Iran ini berperang melawan Israel. Nah, ini menarik nih tadi. Jadi rutan ini saya jadi keinget nih. Ada spekulasi, saya dengar sama baca itu bahwa kenapa sih Arab ini tidak bantu Iran kan gitu, lebih cenderung ke Israel dan sebagainya. Terus kenapa tiba-tiba sekarang ada perdamaian yang dalam tanda kutip ya, perdamaian itu yang mendadak. Katanya nih, makanya konfirmasi nih sekaligus mau di sini nih. Itu ternyata ujung-ujungnya dari Israel, Iran, Amerika itu mereka perangnya itu karena untuk merebut nanti ujungnya Ka'bah, Mekah itu. Maka Arab untuk nyelamatin diri harus deketin ke Israel. Nah, ini biar nggak puter-puter balik ceritanya itu seperti apa sih, Tat? Ada sih nggak hubungan begini, Tat? Itu cerita liar ya? Jadi sebetulnya orang bisa berpersepsi ya, karena siapapun dia bisa berpersepsi tentang apa yang terjadi. Tapi tentu persepsi itu dibagi dari sesuatu yang memang mendasar, ada fakta, ada data. Nah,
Berangkat dari yang tadi itu. Betul. Ya, itu tidak ada kaitan sama sekali antara Arab kenapa mereka diam saja agar menjaga Ka'bah dan ini. Justru yang saya soroti adalah kalau Ka'bah negara-negara Arab ini nanti akan hancur, Pak. Kalau dilihat dari sisi saya sebagai seorang Muslim dari referensi yang saya baca, itu justru nanti Arabnya akan hancur dan justru nanti berbalik situasi. Palestina dan sekitarnya akan menjadi aman. Dan itu pada akhirnya akan menjadi tempat teraman di mana pusat kekuatan Islam akan dibangun di sana. Nah, apalagi saat ini memang kalau kita lihat dari siklus kebangkitan Islam, ini sudah masuk abad kebangkitan Islam. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW ya, itu dikatakan Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah. Ini hadis dari Sauban radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala kulli rasi sab'ina alaf man yujadidu dinah. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang dari umatku ini, seorang reformis yang akan memperbaiki agamanya sehingga tidak ada lagi perpecahan. Nah, ini terlihat bibit-bibitnya dari apa yang dikatakan dari pernyataan Ali Khamenei Iran. Dia sudah mulai sepertinya merangkul Ahlussunnah wal Jamaah dengan statementnya, kita harus bersatu, umat Islam harus bersatu, nggak boleh mau diadu domba. Isu Syiah Sunni ini merupakan strategi mereka, propaganda Barat agar kita terpecah belah. Tidak merusuk, Iran beda akidah, makanya Arab diam saja, misalnya Ahlussunnah wal Jamaah diam saja. Itu strategi mereka. Nah, maka pernyataan-pernyataan ini yang terus digaungkan oleh Ali Khamenei ini sebetulnya mengarahnya ke sana. Yuk kita bersatu. Isyarat sebetulnya, seruan, ayo Ahlussunnah wal Jamaah bergabung semuanya. Tapi kita kepinggirkan dulu isu Syiahnya. Gitu. Tapi sejauh ini responnya belum ada ya Ustadz ya? Dari Arab Saudi, dari Jordan, dari Mesir gitu, belum ada respon yang cukup serius gitu loh terhadap upaya itu gitu, ajakan itu gitu ya Ustadz ya. Betul. Ini yang memang agak berat. Dari sisi politik mereka punya strategi. Sebetulnya mereka sedang membaca. Membaca datangnya satu momen yang menurut mereka pas untuk mereka mengeluarkan kebijakan dan tindakan. Yang kedua, sebagai contoh saja, ini contoh logis dan anekdot mungkin ya. Saudi Arabia, mereka siapa yang membangun pangkalan militer dan melatih kekuatan militernya? Amerika. Ketika mereka bangkit dengan armada militernya, pertahanannya, senjata, membantu Palestina, yang jadi pilotnya siapa? Yang mengarahkan militernya siapa? Orang yang membantu Israel, yang membantu memerangi Gaza dan Palestina. Kan hal yang tidak logis juga. Termasuk negara-negara yang lain. Itu dari sisi umum ya. Dari sisi agama, ada hal yang menarik. Kenapa negara-negara Arab diam saja, tidak membantu? Malah Iran yang membantu. Ini satu kehormatan bagi negara-negara yang belum pernah dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-46 kalau tidak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan memang Allah tidak menghendaki Arab membantu Palestina. Allah tidak menghendaki. Ada ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradu ayyakhruju la'addu hurujan. Andai mereka orang-orang Arab ini ingin berperang di jalan Allah, tentu mereka akan mempersiapkan. Kurang apa coba? Mereka dekat ke Palestina. Betul. Mereka sangat dekat. Dan jumlah mereka, Palestina itu tidak kurang dari 4,29 juta Muslim. Dan di sekeliling Palestina kan negara-negara Arab. Betul. Kalau saya lihat dari data yang saya hitung sendiri itu jumlah Islam di negara-negara Arab, itu umat Islam ada 364,76 juta jiwa. Dan di Palestina cuma ada 9,6 juta Yahudi. Kan tidak masuk di akal. 9,6 juta Yahudi membombardir Gaza 1 tahun 9 bulan. Ini ngapain yang 364,76 juta jiwa? Andai mereka bergerak selesai dari dulu Palestina. 3 hari kata Hasan al-Banna, Allah yarham. Hasan al-Banna, 3 hari selesai. Berarti itu hampir, jangan-jangan benar yang saya dengar di telinga saya dari kecil itu. Kalau orang bilang ini kalau Israel sama Palestina damai, kiamat kita itu. Itu benar nggak sih? Nah itu yang menarik yang sering saya bahas. Saya membahasnya dari ini. Memang kita coba, tadi sudah kita ngobrolkan sebelumnya bahwa
ketika membahas tentang eskatologi akhir zaman ini, kita tidak bisa terlepas dari konteks kekinian. Jadi ketika Quran dan hadis membahas secara global, maka tidak se-eksplisit fakta yang terjadi. Maka dibutuhkan konteks kekinian. Itulah kenapa ada fikih wakiyah. Fikih wakiyah itu adalah bagaimana kita mencoba memproyeksikan kacamata Quran hadis ini ketika kita membaca fakta-fakta kekinian. Nah, sebagai contohnya nih Pak, tugas Nabi Adam yang pertama, tugas utama Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali dilahirkan, bukan diciptakan, itu adalah membangun pondasi peradaban manusia. Nah, suatu hari, ini dari sisi kacamata hadis ya, Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" "Ayul masjid bunya fil alam awalan." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Masjidil Haram." "Sum'ayun ya Rasulullah." Kemudian apa masjid yang kedua dibangun di muka bumi? "Al-Masjidil Aqsa." Berapa jarak pembangunan keduanya? 40 sana, 40 tahun. Nah, apa yang dilakukan Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia. Titik nol peradaban itu bernama Mekah Al-Mukarramah. Ketika saya mendapatkan data dari satu referensi dari kitab Ar-Ru'usul Majalis karya Syekh Ath-Thalabi rahimahullah, di sana ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang dari Allah temanya, adapun redaksinya dari Rasulullah SAW. Titik komanya dari Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya Adam, innali baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawwir Adam." Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah yang aku simpan di Mekah, di mana Mekahku itu lurus dengan aras Allah. Oh, dari situ saya paham kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, tidak di Jakarta gitu. Ternyata Mekah itu lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Artinya Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah arti tanah haram. Maka dinamakan tanah haram. Dan itu yang Rasul tegaskan tentang arti Mekah di muka bumi. Inna hadal balad haramallah yauma khalaqas samawati wal ardh wa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Bihurmatillah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah. Maka masjidnya dinamakan Al-Masjidil Haram. 40 tahun kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Adam, membimbing Nabi Adam membangun masjid yang kedua, Al-Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh, isim tabqir. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1233 km. Cuma itu yang Rasul sebutkan. Artinya peradaban manusia ini membentang, titik nolnya Masjidil Haram, endingnya ini Masjidil Aqsa, Pak. Jadi peradaban kita itu dari Masjidil Haram berjalan menuju titik akhir apa? Masjidil Aqsa. Berarti sekarang titik akhir ya? Jadi kalau manusia seluruh dunia, apapun agamanya, ada satu peristiwa yang membuat manusia seluruh dunia matanya mengarah ke Gaza, Rafah, Palestina. Orang semena-mena bicara Palestina. Itu sebetulnya Allah hendak mengingatkan kita. Isyarat kalau kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Oh gitu sambungnya. Karena kebetulan di sekitar Yerusalem juga di situ ada, kan itu kota suci tidak cuman Islam kan di sana, ada juga yang apa istilahnya ratapan. Tembok ratapan. Ya, tembok ratapan itu kan terus dari Nasrani juga kan itu. Berarti topik Palestina Gaza itu tidak akan hilang sampai akhir zaman. Betul, Pak. Meskipun ada ini sementara pengalian Iran, Israel, Amerika, tapi nanti kembali lagi ke situ ya. Akan kembali lagi ke situ. Betul. Isunya. Itu tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf, yang mengatur peradaban ini kan Allah ya, Tuhan kita. Nah, Allah sedang menghendaki ke sana, mengingatkan kita. Jadi pertempuran Palestina ini menjadi battleground dari pertarungan ideologi, politik, ya, dan pertarungan peradaban manusia. Clash of human civilization. Nah, artinya jika Palestina merdeka, kemudian Israel hancur, lalu Al-Aqsa kembali pada pangkuan umat Islam, maka jarak kita dengan kiamat sangat dekat. Ya, saya tidak menakut-nakuti, saya berbagi rasa takut karena saya nggak mau takut sendirian. Nah, sekarang gini Ustaz, terkait dengan itu gimana ini peran Indonesia? Meskipun jauh kan kita dekat dengan Palestina ya, karena tiap hari ziarah ke sana sangat banyak, dari mampir ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi. Itu kan satu paket ya. Itu gimana Ustadz? Ini kan girohnya juga membela Palestina, seperti juga bangsa-bangsa lain kan juga sangat kuat gitu. Nah nanti kita itu kebagian peran nggak sih Ustadz? Pertanyaannya. Kebagian misalnya. Jadi
Agak panjang dikit nggak apa-apa? Ya, Iya. boleh. Pertama saya menarik. Jadi kenapa harus Al-Aqsa? Jadi Allah sudah menskenario demikian. Jadi peradaban itu sudah dibikin seperti itu. Selama ini image kita umroh itu cuma 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mungkin ini saya mohon maaf ya, saya to the point mungkin berbeda dengan para ulama ya yang lain. Ternyata umroh itu 3 masjid bukan 2 masjid. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "La tusyadu rihal ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah kecuali dengan niatan ibadah, kecuali pada 3 masjid. Ziarah dengan niatan ibadah, umroh kan? Iya. Masjidil Haram, Mekah, wa Masjidil Rasul SAW, itu Nabawi Al-Madinah, wa Masjidil Aqsa. Saya pelajari ini, Allahu Akbar. Kenapa harus Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Baik Syiah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan ada. Hadisnya yang tadi. Setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul reformis, bukan Nabi, bukan Rasul, reformis yang akan memimpin dunia dan menciptakan perdamaian dunia. Dunia akan dibikin aman sejahtera. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada genosida, tidak ada pembantaian, tidak ada perang. Aman. Ketika nanti Imam Mahdi keluar. Nah, Iran, Libanon, Suriah, Yaman yang berakidah Syiah, yang bermadhab, akidah sebetulnya, saya tidak katakan madhab, yang berakidah Syiah, itu meyakini bahwa Imam Mahdi mereka akan muncul. Versi mereka. Jadi kalau Yahudi ada Mesaya, mohon maaf, saudara-saudara kita dari Nasrani ada Yesus Kristus akan turun kembali, Syiah juga ada. Al-Mahdi Al-Muntazar, yang sekarang ini menghilang, mengalami kegaiban kubra, akan muncul dari Samara, Irak, membawa kitab suci yang selama ini tersembunyi, yang asli menurut versi mereka, kemudian Mushaf Fatimiyah, dan dengan itu akan membangunkan Ahlul Bait, akan memimpin perang dunia, kemudian akan mempersatukan dunia di pusat jantung dunia. Kira-kira yang disebut jantung dunia mana? Palestina. Jangankan kaum muslimin, ini gurunya Adolf Hitler, Profesor Karl Haushofer, dia mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this nation, this territory? He can take over the world. Siapa yang bisa mengambil alih Palestina, dia akan bisa menguasai dunia. Nah, Theodor Herzl, Zionisme, dia berambisi untuk mengambil alih dunia kan? Maka dia mulai dari jantung dunia, Palestina. Secara geografis memang benar, Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Secara peradaban, para nabi dan rasul pendahulu kita banyak dilahirkan, dibesarkan, dan berdakwahnya bermulai dari Palestina. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Palestina ini battleground dari pertarungan akhir zaman. Kemudian ada beberapa negara yang akan dipersiapkan. Yang pertama, Syam ini akan menjadi kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan. Yang kedua, Khurasan, Afghanistan, sekarang sudah menjadi kekuasaan Taliban. Nah, ada yang ketiga yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Saya mencoba ini siapa? Berdasarkan pengalaman saya, 2015 itu ada 5 anak penghafal Quran di Al-Quds. Kita menyebutnya Al-Quds. Kalau disebut Yerusalem berarti itu milik Israel. Kalau saya sebut Al-Quds berarti milik umat Islam. Nah, 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds, Yerusalem ini, mereka tidak satu rumah, tapi mereka mimpi yang sama. Mimpi melihat ada pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Mereka tidak tahu karena wajah mereka bukan wajah Arab. Tapi mereka hafal, mereka orang beriman. Dari asar wajahnya. Belakangan kemudian mereka tahu itu adalah Muslim Indonesia. Ini mimpi mereka. Ya. 2-3 bulan berikutnya saya datang setelah mimpi itu viral, tapi ini tidak boleh disebar di media. Yang kedua, saya coba teliti itu. Allah Akbar. Saya menemukan ada satu hadis dari Sauban juga. Rasulullah bersabda begini, Inna Rabbi sawalil arda. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Jadi bumi yang bulat dibikin datar. Wahai Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Aku melihat kekayanya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain. Allah memberikan aku 2 pusaka. 2 pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Merinding saya, ya Allah. Ada beberapa kitab saya buka bab yang sama, mereka membahas hadis ini. Dan Allah memberikan padaku 2 pusaka.
al-ahmar wal abyadu, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawalam. Umatku di akhir zaman akan memimpin dunia dari timur hingga ke barat dunia. Tentunya dengan pusaka merah putih ini. Nah, saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia. Nah, saya tanyakan pada beberapa guru saya. Pertama saya tanyakan pada Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau adalah ketua Rabithah Ulama Palestina. Jadi kalau kami ke Palestina, qadarullah selalu bertemu beliau di Masjidil Aqsa. Kadang beliau ke Indonesia juga. Waktu 2012 bersama Dr. Josu Rijal almarhum ya. Kita adakan konferensi di Bandung, Jawa Barat. Beliau hadir. Beliau sebagai keynote speaker. Nah, beliau saya tanya langsung tuh. Pandangan beliau tentang hadis merah putih. Jawabannya apa? Indonesia. Iya, kalau melihat sejarah kita juga kan merah putih sebelumnya kan bukan saja sejak zaman Soekarno kan, tapi zaman Majapahit kan. Ketika waktu itu sempat ada permasalahan bendera merah putih, kenapa kembar sama mana? Polandia. Monaco. Tapi Monaco akhirnya nggak jadi protes, ternyata Indonesia lebih duluan kan gitu kan. Berarti agak-agak mirip juga ya, ada cerita tentang di kita juga, nanti kita akan maju dan ini kalau ada Ratu Adil. Ya kan di versi kita ya gitu. Iya. Ini sekalian juga. Ini kalau lihat kekinian Indonesia kok kayaknya masih jauh gitu Ustaz ya. Dalam kondisi kita sekarang ya. Jadi ada masa di mana akan diuji terlebih dahulu. Kekuatan pertama, kekuatan Palestina Suriah. Mereka sudah diuji dengan Arab Spring, dengan Palestina diuji dengan okupasi Israel ya. Kemudian Suriah diuji dengan rezim Syiahnya Bashar Assad, keluarga Hafid al-Assad, Bashar Assad selama 54 tahun sampai sekarang bangkit. Kemudian Khorasan diuji dengan Rusia dan Amerika. Ya. Nah, Indonesia ini yang belum diuji. Dan ada satu pertanyaan, mohon maaf, kalau Palestina dan Palestina diuji oleh Israel, kemudian Suriah diuji oleh rezimnya, kemudian ada Rusia juga, Iran juga sebetulnya ikut membantu Indonesia oleh siapa gitu? Khorasan oleh Afghanistan oleh Rusia dan Amerika. Rusia tahun 97, Amerika 2015, dua-duanya kalah. Lah Indonesia sama siapa? Nah, itu agak berat saya menjawabnya. Oke Ustaz. Ini di luar forum aja nih kayaknya. Agak berat itu menjawabnya. To the point aja. Tapi gini Ustaz, Palestina pernah dibebaskan 2 kali ya. Kalau nggak salah, zamannya Umar bin Khattab sama Salahuddin Ayyubi. Ya, apakah perjalanannya sama? Ketika zaman Umar bin Khattab, terus kemudian zamannya Salahuddin Ayyubi yang perjalanannya dari Suriah kemudian menguasai Mesir dulu, baru masuk ke Palestina gitu. Apakah di pembebasan yang terakhir ketiga itu akan polanya sama atau nanti akan ada pola sendiri itu Ustaz? Dengan izin Allah sama itu Pak. Oh sama? Ketika Perang Khandaq. Perang Khandaq kan Rasulullah. Ada semua sahabat tidak bisa menghancurkan batu itu. Cuma Rasulullah yang bisa. Ketika Rasulullah memukul, terpercik cahaya, kata Rasulullah akan dibebaskan bumi. Kalian akan membebaskan, akan mengalahkan Persia. Kalian akan mengalahkan Romawi. Nah, ketika Rasulullah diutus memang ada 2 kekuatan. Blok timur ada Persia, blok barat ada Romawi. Nah, kata Rasulullah, kalian akan mengalahkan Persia, kemudian kalian pukul lagi, batu itu terbelah menjadi 4, kalian akan mengalahkan Romawi. Nah, dan itu terbukti. Ketika Umar bin Khattab mengalahkan Persia. Itu dalam perang Qadisiyah. Dalam perang Qadisiyah. Nah, Persia saat itu beragama Majusi kan, Zoroaster. Sebetulnya agamanya Zoroaster. Majusi itu dari kata Megi. Megi itu pemuka agamanya. Dan mereka selalu menggunakan api ketika mereka menyampaikan ajaran agama, petua-petua agama. Nah, orang Barat menyebutnya magic, orang Arab menyebutnya Majusi, pakai sin, jadi Majusi. Nah, dari situ. Nah, singkat cerita, melalui perang Qadisiyah ini Persia kalah. Raja Yazdajir gugur, punya 3 anak perempuan. Nah, 3 anak perempuan ini yang pertama dinikahkan dengan Abdullah bin Umar, dimerdekakan, kemudian dimuslimkan, masuk Islam. Mereka dinikahkan dengan Abdullah bin Umar yang pertama, yang kedua kepada anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Al-Hanafiyah, bin Abu Bakar Al-Hanafiyah. Yang ketiga ini dengan Al-Husain. Dari situlah kemudian ada klaim bahwa Ahlul Bait itu dari Persia.
Untuk teman-teman yang berpahamkan Syiah. Nah kemudian setelah itu beliau mengalahkan Romawi. Ya. Kalau tidak salah mengalahkan Romawi, karena kan ketika Romawi mengalahkan perang dengan Persia, yang menang Romawi. Ya, dan sampai turun surat Ar-Rum kan, dan Rasul berharap Allah menang. Dan akhirnya Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itulah kemudian Umar bin Khattab membuat perjanjian, siapapun setelah hari ini yang dia tinggal di Palestina sebelumnya, sesudahnya aman. Siapa yang berani mengganggu pernyataanku ini, maka dia berhadapan dengan Umar bin Khattab. Maka disitulah bersahabat Yahudi, Nasrani, Majusi, sampai kemudian mereka mereka membuat masalah, ya membuat masalah dan terusir dari sana oleh kekuatan dunia. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua yang menariknya adalah bahwa orang-orang Yahudi masuk ke Palestina. Tadi pertanyaan tentang Palestina yang polanya akan sama nggak dengan? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini ketika memulai apa inspirasi beliau sehingga perang dan menguasai dunia. Saat itu di Mesir, kan beliau di Mesir ya, di Kairo. Beliau melihat bahwa orang-orang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Di satu sisi paham tanda petik as-Safawiyah, Syiah. Kan Syiah ini Persia, Iran yang tadinya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari Umar ini. Pada tahun 1500, Safawiyah, kerajaan Safawiyah menyerang mereka. Kerajaan Safawiyah ini berakidahkan itu tadi. Nah, Safawiyah inilah yang membawa dan membangkitkan paham Syiah ini sampai hari ini. Nah, pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang meninggalkan sunnah, sementara pengaruh Safawiyah kuat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi melakukan sebuah upaya agar orang-orang melek sunnah Rasulullah. Di saat yang sama, Salahuddin Al-Ayyubi menyampaikan tentang paham Safawiyah ini, Syiah ini. Disampaikan tentang paham Syiah ini. Maka kalau zaman sekarang mungkin diadakan kajian-kajian tentang Syiah. Jadi dari situ, akhirnya pahamlah mereka seperti apa Syiah itu. Nah hingga mereka memenuhi masjid. Ketika mereka kembali ke masjid, para pemuda ini ditabiahlah, ditaskirlah oleh Salahuddin Al-Ayyubi agar sholatnya makmurkan masjid ibadahnya, sehingga sunnah-sunnah dijalankan. Setelah sunnah dijalankan masjid makmur, baru dibangkitkan semangat untuk berperang. Berperangnya melawan Romawi. Nah sambil ini ngomong-ngomong boleh sambil minum. Kita biar agak santai Ustaz. Siap. Ini dari tadi minumnya udah kok nggak diambil-ambil katanya. Disambil. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya lumayan berat soalnya. Berat ini. Ini kalau kata agak orang panas nih. Butuh yang dingin. Kata orang Dolsono nih dari tadi ini daging semua tat. Nggak ada tulangnya untuk dibuang. Masya Allah. Baik, tadi sampai mana ya yang pola pembebasan Palestina itu yang tahun ketiga 1118. Namanya 1118. Itu perang Salahuddin Al-Ayyubi memerangi Romawi. Dan qadarullah Palestina merdeka saat itu. Nah, tapi Salahuddin Al-Ayyubi seperti Umar tadi. Jadi membiarkan tiga etnis ini ada, Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu tiga Yahudi, Nasrani, Muslim tinggal di Palestina. Nah, qadarullah ketika ini ada menarik tentang Hitler. Saya sempat membaca dalam beberapa buku tentang sejarah Hitler, dan qadarullah dengan izin Allah, tiga buku ini sama pembahasannya. Salah satunya majalah, itu tahun 1994 atau 95 lah. Nah, kebetulan ayah saya suka mengkoleksi buku-buku sejarah itu. Saya baca. Nah, jadi Hitler itu ketika Perang Dunia ke-1, dia posisinya sebagai panglima militer. Nah, di Jerman itu kan banyak orang Yahudi. Banyak orang Yahudi kan. Orang-orang Yahudi ini menguasai ekonomi. Kaya raya mereka. Dan mereka menikmati kehidupan negara mereka dan negara Jerman ini dengan kaya. Sementara orang Jermannya sendiri miskin. Nah, ada kebiasaan bagaimana orang Yahudi menghinakan Jerman, orang pribumi Jerman. Itu adalah dengan membuang makanan yang hanya dimakan sedikit, dibikus, dibuang ke tong sampah. Wah, itu kalau ada sedan maju, jadi orang Jerman jalan di pribumi,
ada sedan maju, buang sampah, itu pasti makanan. Dia ambil makan. Nah, ketika perang dunia pertama itu ada rehat dulu, gencatan senjata dulu. Nah, Hitler menyampaikan pada pasukannya, ya, aku tidak bisa menjanjikan makanan dan materi dunia untuk kalian sebagai pembalasan jasa kalian dari negara. Tapi aku berikan waktu bersama kalian beberapa hari setelah masa berlalu. Silakan aku bebaskan kalian cari makanan dan cari apapun yang bisa dapatkan. Kalau bahasa Islamnya ghanimah lah ya. Nah, maka mereka bubar berjalan. Nah, Hitler ini berjalan. Tiba-tiba ada sedan bagus tuh mewah maju ke depan lewat, bungkusannya banyak. Nah, kan rezeki itu kata itu rezeki. Itu punya Yahudi udah tahu kebiasaannya. Dan memang itu tidak menjadi pantangan. Ambil kata Hitler, ambil makan sama. Ketika mau dimakan, tunggu. Kita ini pribumi. Kita lagi perang. Kita yang berdarah-darah menjaga mereka menikmatinya. Dan mereka bukan pribumi, mereka pendatang. Disitulah muncul keinginan daripada siapa? Hitler untuk membalik keadaan. Pribumi di atas, Yahudi di bawah. Atau mereka keluar dari Jerman. Walhasil banyaklah eksodus keluar. Ya, keluar orang-orang Yahudi di Jerman. Nah, dia berambisi, kalau nanti aku menjadi pemimpin Jerman ini, akan aku lakukan itu. Itu cita-cita dia. Dengan izin Allah dia memimpin Jerman kan. Nah, orang-orang Yahudi dibalik. Yang tidak menerima kebijakan itu keluar dia. Nah, cuma ada strategi yang dilakukan oleh Hitler menawan beberapa 5.000 lebih kalau tidak salah orang-orang Yahudi di kamp-kamp penyekapannya. Nah, saat itu Hitler mengirimkan surat ke Rothschild. Ya, dinasti Rothschild di Bavaria. Saat itu kan Bavaria belum Jerman. Ya, masih di Jerman sendiri. Nah, aku menawan orang-orang Yahudi loh, bangsamu. Sekian orang. Tebus dia dengan sekian jumlah pound sterling lah. Kalau sampai hari ini. Kalau tidak ditebus, aku bantai mereka. Nah, itu yang disebutkan itu. Nah, maka dinasti Rothschild ini, petinggi Yahudi ini ngirim utusan, dilihat. Ternyata perempuan, anak-anak. Yang kami butuhkan pemuda untuk mendirikan negara Israel Raya, pasukan untuk berperang mendirikan Israel Raya di Palestina. Kami tidak butuh mereka, silakan saja bantai. Kata Hitler, gila lu ya, aku nggak main-main, kata Hitler. Aku bantu lah mereka kalau tidak ditebus, silakan saja. Dan Hitler betul kan? Itulah yang disebut dengan Holocaust yang kita tahu. Nah, tapi pinternya mereka, utusan ini mereka bikin masang CCTV kalau sekarang, kamera CCTV. Jadi ketika pembantaian itu terjadi, kamera mereka, maka di saat itu Perang Dunia Kedua selesai, mereka punya data. Ternyata Perang Dunia ini hanyalah merupakan cara mereka membantai kami bangsa Yahudi. Holocaust itu diciptakan. Jadi playing victim. Playing victim. Berarti memang dari zaman dulu itu sudah ahlinya playing victim ya. Bukan zaman dulu, zaman Nabi Musa. Itu kasus sapi betina. Ya. Jadi flashback ini. Jadi karakter mereka nggak berubah. Jadi mereka ada satu keluarga yang miskin, yatim piatu. Mereka susah hidupnya. Sementara paman mereka, uak lah, kakak dari ayah mereka sematawayang sendirian. Anaknya, istrinya sudah mati, anaknya sudah mati. Tapi hartanya banyak. Kalau pamannya ini mati kan, otomatis hartanya jatuh ke mereka. Maka si sekelompok keluarga bersaudara miskin ini, anak ini, kenapa paman kita nggak mati-mati ya? Digodalah oleh iblis, oleh setan. Kenapa kalian harus menunggu kematian yang tidak tahu kapan? Gampang saja. Besok pun harta kalian akan kita dapat. Warisan itu akan kalian dapatkan. Cara gimana? Bawa paman kamu ke tempat yang gelap. Ajak ngobrol. Yang satu bunuh dia. Ambil jasadnya, simpan di pintu gerbang kaum yang beriman. Kan ada yang beriman pada Nabi Musa, ada yang tidak ya. Betul, diterima. Bunuh, jasadnya dibawa malam-malam. Kampung ini yang beriman ini, kampung ini dia selalu menutup pintu gerbangnya di waktu menjelang maghrib. Ba'da subuh baru dibuka. Maka ketika dibuka pintu gerbang, kaget ada jasad bersimbah darah. Itu sudah dibikin dramanya gitu, playing victim. Datang mereka, wah, paman kita di sini ternyata menghilang. Kalian yang membunuhnya. Tidak, kami tidak membunuhnya. Ketika kami membuka gerbang ini, jasadnya sudah ada. Lalu siapa yang membunuhnya? Ini jelas kok di depan gerbang kalian. Jadi mereka hendak membuat skenario untuk menuduh
kampung yang beriman ini, yang baik inilah yang pembunuhnya. Oke, baik. Dan sekarang kita balik lagi kembali lagi ke Timur Tengah. Yang tadi gimana yang Holocaust tadi? Sedikit Boleh. Akibatnya kan dunia membayar kompensasi atas Yahudinan. Maka mengalirlah bantuan dana dari seluruh dunia, hatta Amerika. Simpati dunia, mengalirlah dana. Setiap presiden Amerika ada komitmen, termasuk Barack Obama itu $300 miliar hanya untuk membantu keperluan. Nah, dana mengalir, pasukan pun mengalir. Kalau kita ke Palestina hari ini, maka yang berjaga di Israel itu bukan hanya orang Israelnya sendiri. Ada dari negara-negara yang pro-Israel, itu mereka mengirimkan anak-anak muda mereka wajib militer berjaga di Yerusalem, ibu kota negara mereka kelak di masa yang akan datang. Itu berdasarkan sisi ideologi. Nah, mereka dikirim. Bahkan ada yang dari Filipina tuh yang saya lihat. Saya lihat langsung bertemu dengan mereka. Nah, itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-5. Allah menyatakan, "Summa radadna lakumul karah." Maka kemudian kami akan memberikan kesempatan kedua kalian kembali ke tanah Palestina. Setelah dulu terusir oleh Persia, Assyria, Mesopotamia, terusir oleh habis itu Kaisar Titus dari Romawi. Kalian akan kembali lagi ke Palestina dan akan menguasai mereka. Ya, namun ketika janji hukuman kedua itu hukuman dari kerusakan kedua itu terjadi, akan kami kirimkan kembali pasukan yang besar yang akan membuat kalian buram wajah kalian. Intinya, saat ini kalau kita lihat, tidak ada kerusakan, bahkan pembantaian yang lebih sadis dan biadab, melebihi apa yang dilakukan mereka di Gaza. Saya yakin ini kerusakan yang kedua. Sejalan dengan 100 tahun kebangkitan Islam, dengan kembalinya Suriah ke pangkuan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, ini isyarat bahwa perang akhir zaman, perang kebangkitan Islam ini telah dimulai. Oke, berarti termasuk yang ini tanda-tanda adalah nantinya akan ada ini, maaf ya bukan kita mau mendahului, nanti akan ada pemimpin di Tanah Arab, pemimpin Sigan itu meninggal, terus nanti ada keturunannya itu akan berebut kekuasaan dan sebagainya. Ini kan sekarang kalau ngomong ini bukan kita nuduh ya, di Arab ini sudah kita tahu bersama lah ada konflik meskipun tidak dipublish secara umum, tapi MBS ketika naik tahta juga sempat jadi rame, terus si ayahandanya Raja Salman juga sekarang kondisinya ini makin kayaknya rentet-rentetnya makin dekat ceritanya ini. Apa begitu, Tat? Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya membahas dari beberapa hadisnya, karena memang hadisnya ada. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan begini, yaktatiru salah satu nindakan sikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi pembenaran kalian. Perbendaharaan kalian itu maksudnya Ka'bah. Jadi Ka'bah sekeliling Masjidil Haram ini akan berdarah-darah. Pataf tempat kita tawaf itu akan berdarah-darah. 3 laki-laki akan berperang. Kuluhum ibnu Halifatin, 3-3-nya putra mahkota. Ya. Tapi mereka tidak berhasil. Semula yasuri wahidun minhum. Mereka tidak berhasil seorang pun dari 3 orang ini mendapatkan kekuasaan itu. Kenapa? Karena kekuasaan Sumatatu min kibalil masrik arwaya asud, Sumatatu arwaya asud min kibalil masrik, kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari timur. Timur tadi ada kemungkinan Khorasan tadi, Afghanistan. Nah, apabila kalian itu bergabunglah, karena di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi. Jadi yang 3 ini tidak akan berhasil karena ada Imam Mahdi. Peristiwa ini terjadi setelah matinya Raja Hijaz. Nah, kita pikir Hijaz itu siapa? Kalau kita lihat ternyata Hijaz itu adalah tempat antara Mekah Madinah. Ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat antara Mekah Madinah itu adalah Hijaz. Oh, berarti Saudi Arabia. Raja yang dimaksudkan. Isyarat sosok pembaharu ini akan muncul, tanda petik Imam Mahdi. Indikatornya apa? 1, meninggalnya Raja Hijaz. Hijaz, Saudi Arabia. Yang kedua, akan terjadi pertarungan 3 anaknya berebut kekuasaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama Raja Hijaz, Saudi Arabia. Sebetulnya yang tersisa ada 2. Raja Salman tuh punya adik bungsu namanya Mukrin bin Abdul Aziz. Qadarullah 2015 pesawat helikopter yang ditumpanginya ada yang nembak, jatuh, meledak, meninggal. Maka otomatis Raja Salman ini menjadi raja yang terakhir kan. Nah, kemudian beliau dulu ada yang namanya Muhammad bin Naif. Beliau Perdana Menteri di zaman siapa? Di zaman raja sebelumnya, Raja Abdullah atau Raja Fahad. Dia bagus diplomasi politiknya, tapi meninggal 2017. Berarti tinggal 1 orang.
Al-Mukrin sudah meninggal 2015, Muhammad bin Naif meninggal 2017. Berarti tinggal Muhammad bin Salman. Tapi kata Rasulullah 3 ini. Ya. Muncul lagi Al-Walid bin Talal dan Khalid bin Farhan. Wah, ini 2 kekuatan. 3 lagi. Kemudian Raja Salman sekarang sudah 90 tahun lebih usianya. Sakit-sakitan. Nah, ada kemungkinan memang sosok yang dimaksudkan ini sudah ada. Al-Mahdi ini. Tinggal nunggu nanti pembayatan. Nah, konflik Gaza Palestina ini yang menjadi pemicu perang dunia, ini tentu tidak akan bisa diklaim dan diselesaikan oleh kekuatan negara-negara masing-masing. Apakah negara Iran, negara Syam, ataupun negara. Ya. Sentralisasi kekuatan yang muncul, siapa pemenangnya? Itu tadi, ketika sosok yang satu ini muncul. Pemersatu tadi. Ini dari sisi kita Islam hadis ini. Barangkali nanti akan sama ya. Imam Mahdinya ini barangkali dari sisi Nasrani adalah nanti si Yesus itu dari Yesus. Terus dari sisi apa tadi Yahudi. Ada Syiah juga banyak Al-Mahdi Al-Muntazar. Syiah terus Yahudi. Jangan-jangan dari semua ini hanya namanya yang beda-beda, tapi jangan-jangan satu itu ya sosoknya ya. Satu ya. Iya kan? Jangan-jangan itu. Karena kalau melihat dari tadi runtutan cerita Ustaz juga, ini Palestina adalah jantungnya dunia. Siapa yang bisa menguasai di situ adalah nanti akan jadi pemenangnya. Dan ini adalah nanti di ujung dari kehidupan kita lah nanti perjalanan gitu. Tapi sementara di sana orang kalau di sini khususnya di Indonesia, saya nggak tahu di luar negeri ya, belum pernah hidup di luar negeri Pak. Di Indonesia ini selalu ngomong bahwa Palestina identik Islam. Ketika Israel ngebom Palestina, maka Israel ini lagi ngebunuh orang Islam kan gitu. Tapi kan beberapa yang teman-teman dari sana juga ketika baik di media maupun mereka-mereka statement, sebenarnya banyak juga yang non-muslim ditembak, dibom, sebenarnya banyak kan. Artinya tidak benar soal semata-mata agama, karena tadi kita juga menyampaikan ternyata ada yang tersembunyi. Artinya sebenarnya agama cuma kebetulan aja di situ mayoritas muslim, tapi yang dibutuhin tuh itunya sumber daya alamnya kan gitu. Itu kalau dari sisi kita cerita tentang cerita nalar politiknya. Tapi kalau cerita runtutan dari histori ya memang panjang ya, dua negara ini ya. Panjang sekali. Bahkan bertemunya peradaban dunia itu di sana, di Palestina. Jadi akan diperlihatkan siapa yang terkuat sebetulnya. Jadi sekali lagi bahwa ini kan skenario dari Allah ya. Maka skenario ini sudah jelas nanti pemenangnya siapa. Pertanyaannya adalah kita sebagai seorang muslim, sekarang kalau kita lihat ternyata yang simpati bukan hanya kaum muslimin. Betul. Dunia semuanya. Betul, semuanya dunia. Betul. Nah, artinya bahwa Palestina, Gaza ini bukan tentang isu keagamaan, tapi ini isu kemanusiaan. Betul. Yang dibantai manusia. Terbukti kan orang Kristen juga dibom. Ada satu gereja yang saya lihat itu rame kalau saya melewati kan di sana ada distrik Yahudi, di Yerusalem itu ada distrik Yahudi, Nasrani, Muslim. Nah, distrik Nasrani ini kemarin itu dibantai juga, Pak. Gereja juga dibom. Kemudian orang-orang Kristennya disiksa. Kemudian ada distrik Yahudi Spardim, itu pun disiksa juga mereka. Artinya bukan hanya menyerang Muslim. Jadi terkuak sebetulnya ada ambisi politik, ada ambisi ideologi, dan ada ambisi ekonomi. Bertemu jadi satu. Bertemu menjadi satu kepentingan. Nah, David Ben Gurion, dia ingin bikin kanal itu ternyata biayanya mahal. Setuju memang Benyamin Netanyahu dengan membangun kanal Ben Gurion. Kalau Laut Merah itu kan kayak huruf Y gini. Ini ada Sinai kan, ini Sinai, ini ada Suez, ke bawah ini langsung ke Saudi Arabia dan ke Yaman. Nah, ada Teluk Aqabah. Kalau Suez kan di sini nih, Sinai. Ini Sinai di Suez. Ini menghubungkan Laut Tengah. Dengan adanya terusan Suez, maka orang dari pedagang kapal dari Laut Tengah tidak mesti keliling Afrika kan, langsung aja nyebrang sih. Hanya beberapa hari saja atau minggu saja. Nah, tapi ini dikuasai Mesir. Dan ini selalu menjadi penyebab perang Mesir dengan Israel. 3 kali perang gara-gara terusan Suez. Nah, maka Israel pengen punya sendiri. David Ben Gurion pengen punya kanal sendiri. Itulah dibikinnya kanal Ben Gurion yang menghubungkan Teluk Aqabah, langsung memotong ke Syam, langsung ke Laut Tengah. Tapi biayanya mahal. Setuju memang Joe Biden dengan Benyamin Netanyahu kita bangun itu. Paling tinggi $100 miliar. Nah, tapi kalau dilihat lurus dari Teluk Aqabah ke Gaza, langsung ke Laut Tengah, biaya bisa dipangkas. Paling banyak $50 miliar, setengahnya. Bahkan bisa seperempatnya. Disepakatilah antara Benyamin Netanyahu
dengan Joe Biden Amerika, Israel Amerika untuk mengambil jarak lurus. Nah, ini kan semuanya padang pasir, nggak ada kehidupan. Kehidupan cuma di Gaza. Dan itu di ujung, di mana mereka akan membangun eksplorasi mengambil minyak dan gas bumi itu tadi. Jadi mau tidak mau Gaza harus dibersihkan. Terima kasih Tad. Jadi ini panjang lebar kita ngobrol. Mungkin ada beberapa yang menyangka bahwa ini kita ngobrol soal agama, tidak ya. Dari tadi kita ngomong adalah agama, teknologi, dan geopolitik. Ini komplit kok dari tadi. Jadi kalau yang ngikutin dari awal, nggak ada dari tadi kita ngomong-ngomong bahwa Arab itu punya Islam saja, Palestina enggak kok. Di sana banyak kan semua agama ada. Jadi ini sekali lagi teman-teman ditutupin aja. Kami tidak ada unsur sara-saranya, tidak. Tapi adalah beliau kebetulan pemerhati Timur Tengah, dan ceritanya kita tadi cocok semuanya, kita cocokkan bahwa kalau misalnya nanti ada yang punya cerita lain atau mungkin kisah lain, asal itu valid, nggak ngarang-ngarang, boleh nanti kita undang juga. Kita undang kami ini. Ini kebetulan adalah ahli, tapi ini kebetulan beliaunya sekaligus ustadz. Tapi kalau ada lagi tentang Iran, Israel, kita siap ya untuk berbagi semuanya, untuk pencerahan kepada penonton Tutupan Aja. Ya, kayaknya sudah cukup panjang sekali ini Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Ya. Dan makasih Ustadz. Ya, pemirsa, Tutupan Aja sampai di sini dulu untuk episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi dengan tentu isu-isu yang menarik lainnya. Saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan Ustadz Rafat Beguni. Oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam. To the point aja.